vokal Ibrani atau disebut dengan nikut. Vokal A yang pertama bentuknya seperti huruf T, T huruf besar ya. Nah ini namanya kamets. Ini vokal A, misalnya contohnya. Nah, ini huruf Gimel atau G ya. Kemudian ada kametsnya, vokal A, jadi dibaca ga. Selanjutnya, yang kedua ini adalah dalet. Dalet atau D, kemudian vokalnya kamets atau A, jadi dibaca da. Vokal A yang kedua bentuknya seperti garis ya, garis pendek. Nah ini namanya patah. Contohnya, misalnya ini ya, ada huruf bet. Bet itu B ya. Kemudian ada patahnya, vokal A, jadi dibaca ba. Selanjutnya, huruf dalet. Kemudian ada patahnya. Dalet itu D, patah itu A, jadi dibaca da. Vokal E yang pertama ini bentuknya titik dua sejajar. Ini namanya sere. Nah contohnya ya, ini huruf mem, mem itu M, kemudian ada sere, ada titik duanya itu E, jadi dibaca me. Lalu ini huruf kaf, kaf itu K, kemudian ada serenya, sere itu E, jadi dibaca G. Vokal E yang kedua, ini bentuknya ada titik dua sejajar di bawah, kemudian ada di kiri atas itu huruf yod ya. Jadi ini namanya sereyot. Sereyot. Nah contohnya, ini huruf mem, mem itu M, kemudian ada vokal sereyot, jadi dibaca me. Ini huruf K, kaf ya, kaf dibaca K, kemudian ada sereyot, sereyot itu vokal E, jadi dibaca K. Jadi dengan yang tadi sama saja ya, ini vokal panjang sebenarnya, tapi untuk sekarang ini tidak terlalu dibedakan antara vokal panjang dan vokal pendek dalam pengucapan ya. Vokal E yang ketiga, ini bentuknya adalah titik 3. Nah ini namanya segol, segol. Contohnya, nah ini lamet, lamet itu L, kemudian ada titik 3, itu segol itu E, jadi dibaca le. Kemudian ini huruf mem, mem itu M, kemudian ada vokal segol, dibaca E ya, jadi baca me. Vokal I yang pertama bentuknya ini titik 1 ya, titik 1 di bawah. Nah ini namanya hirek. Contohnya, nah ini huruf samek, samek itu S ya. Kemudian ada titik di bawah, itu hirek. Vokal I ya, jadi S dengan I, jadi dibaca si. Selanjutnya ini huruf mem atau M, kemudian ada titik di bawah, itu vokal I atau hirek ya, jadi dibaca mi. Vokal I yang kedua, itu bentuknya ada titik di bawah, lalu di kiri atas ada huruf yod.
Nah, ini namanya hirekyot. Dibaca I ya. Contohnya, ini huruf same, same itu S, kemudian vokalnya hirekyot atau vokal I, jadi dibaca si. Selanjutnya, ini huruf mem atau M, kemudian ada vokal hirekyot, dibaca I, jadi mi. Vokal O yang pertama ini bentuknya hanya titik satu di kiri atas. Namanya holem. Nah, contohnya. Ini huruf bet. Bet itu B. Kemudian nikutnya atau vokalnya holem. Yaitu O. Jadi dibaca bu. Selanjutnya ini huruf kaf. Kaf itu K. Kemudian vokalnya holem. Holem itu O. Jadi dibaca ko. Vokal O yang kedua. Bentuknya ada titik di atas satu. Kemudian di bawahnya huruf waw. Ini namanya adalah holem waw. Contohnya. Huruf bet. Bet itu B, kemudian vokalnya holem waw itu O, jadi dibaca bu. Kemudian huruf mem itu M, kemudian vokal holem waw O, jadi dibaca mo. Vokal U yang pertama, ini bentuknya adalah huruf waw, kemudian ada titik di tengahnya satu ya. Nah, ini namanya surek. Contohnya huruf bet. Bet itu B, kemudian vokalnya surek, surek U, jadi dibaca bu. Selanjutnya ini huruf mem itu M, kemudian vokalnya surek, surek itu U, jadi dibaca mu. Vokal U yang kedua, ini bentuknya titik 3 miring ke bawah, namanya kibuts. Contohnya, ini huruf bet, bet itu B, kemudian ada titik 3, nah ini U, jadi dibaca bu. Selanjutnya ada huruf mem itu M, kemudian ada titik 3 miring ke bawah, itu kibuts, dibaca U, jadi mu. Ya, tips dari saya, ingat bentuknya. Untuk nama-namanya, untuk sementara bisa dikesampingkan. Ingat saja bentuknya dan bunyinya. Nah, ini akan cepat menolong kita supaya bisa membaca dengan cepat. Ya, ini vokal A. Perhatikan bentuknya ya. Seperti huruf T dan satunya seperti garis begitu. Ya, kita akan latihan membaca. Nah, ini huruf pertama itu bet, bet itu B, kemudian vokal A, ba, kemudian huruf kedua itu res atau R dengan vokal A, ra. Ya, untuk huruf ketiga itu alef tidak ada vokalnya, jadi tidak dibaca ya. Jadi semuanya kita baca bara, artinya menciptakan. Ya, huruf pertama itu he atau H dengan vokal A, H. Kemudian huruf kedua itu lamet atau L dengan vokal A. Kemudian ada huruf ketiga itu kaf final atau kaf di belakang ya, K. Jadi dibaca halak. Halak itu artinya berjalan. Ya, ini vokal E, ingat bentuknya ya, ada yang titik 2, ada yang titik 2 dengan huruf yod, ada yang titiknya 3, ya, semuanya dibaca E. Ya, latihan. Huruf pertama itu mem atau M, kemudian vokal E, me, kemudian huruf kedua itu lamet, vokal E, le, kemudian ada K final ya.
Jadi dibaca melek. Melek itu raja. Huruf pertama samek, samek itu S, kemudian vokal E, C, kemudian huruf kedua itu P, tapi nggak ada titiknya, jadi dibaca lembut F ya. Mendapat vokal E, kemudian res itu R ya, sever. Sever itu artinya kitab. Ya, ini vokal I. Bentuknya diingat, titik satu di bawah, ada juga yang titik satu di bawah, kemudian di kiri atasnya huruf J. Huruf pertama itu kaf, kaf itu K, kemudian ada vokal I, jadi dibaca ki. Ki itu artinya bahwa, karena, sebab, dan lain-lain. Ya, ini huruf kaf, kaf itu K dengan vokal I, ki. Kemudian alef, alef itu silent letter ya, huruf yang diam. Jadi pembacaannya bergantung pada vokalnya saja. Nah, ini vokal I, kemudian ada M final ya. Dibaca kiim. Kiim itu kecuali atau hanya. Huruf pertama ayin. Ayin itu silent letter juga. Ini pembacanya bergantung pada vokalnya. Nah, vokalnya I. Kemudian ada huruf res. Res itu R ya. Jadi dibaca ir. Ir artinya kota. Huruf pertama mem atau M, kemudian mendapat vokal I, kemudian ada huruf N, N final ya. Jadi dibaca min. Min itu dari. Ya, ini vokal U, ingat bentuknya, ada titik 3 miring ke bawah, ada juga yang huruf waw dengan titik di tengahnya. Huruf pertama itu samek. Samek itu S, kemudian vokal U, kemudian ada samek lagi, S lagi. Dibaca sus. Sus itu kuda jantan. Huruf pertama itu shin. Shin itu SY ya. Kemudian vokal U, shu. Kemudian huruf kedua itu B dengan vokal A. Dan huruf terakhir itu res atau R ya. Jadi dibaca syubar. Artinya ia laki-laki telah dihancurkan. Ya, ini vokal O, ingat bentuknya ya, titik di atas satu atau ada huruf O dengan titik di atas satu. Huruf pertama itu kof, kof itu ki ya, kemudian vokal O, kemudian lamet atau L. Nah, ini dibaca kol, kol itu artinya suara. Huruf pertama alef, alef itu tidak dibaca ya, dibaca vokalnya saja. Nah, vokalnya O, kemudian tau, tau itu T ya, jadi dibaca ot, artinya tanda. Huruf pertama itu shin, SY, kemudian vokal A, kemudian lamet atau L, kemudian vokal O, kemudian mem atau M ya. Shalom. Ya, artinya salam. Ya, kadang-kadang transliterasinya pakai SH, SHLOM ya, sama saja. Ya, huruf pertama tau atau T, kemudian vokal O, kemudian res atau R, kemudian vokal A, kemudian H, itu H ya, dibaca Torah. Torah itu artinya Taurat, hukum atau ajaran. Ya, huruf pertama itu shin, SY, kemudian vokal A, sya. Kemudian huruf kedua mem atau M dengan vokal A, ma. Huruf ketiga yod itu Y dengan vokal I. Kemudian akhir huruf itu mem atau M ya. Jadi dibaca syamayim. Syamayim itu surga atau langit. Ya, huruf pertama alef. Alef itu silent letter, jadi dibaca vokalnya saja. Nah, vokalnya adalah vokal E plus seva itu ya, seva. Jadi tetap baca E ya. Kemudian huruf kedua itu lamet atau L dengan vokal O, elo. Kemudian huruf ketiganya H atau H dengan vokal I. Kemudian huruf yang terakhir itu mem final ya, M. Jadi dibaca Elohim, artinya Allah atau ilah. Huruf pertama itu alef, alef itu silent letter, kemudian vokalnya itu A,
ada titik duanya itu seva ya, tetap saja dibaca A ya. A, kemudian huruf kedua dalet atau D, vokal A, ada, kemudian huruf ketiga itu mem atau M, vokalnya A, dan terakhir H atau H ya. Jadi dibaca adama. Adama itu tanah. Huruf pertama itu mem atau M, kemudian vokal O, kemudian huruf kedua itu shin atau SY dengan vokal E, kemudian terakhir itu H atau H ya. Dibaca Moshe. Moshe itu Musa. Untuk Moshe, tadi kita lihat titiknya ada 2 di atas. 1 titik menandai vokal O dan 1 titik lagi menandai huruf shin. Nah, kadangkala ada yang ditulisnya hanya 1 titik saja ya. Tetap dibaca Moshe. Ya, huruf pertama M, kemudian vokal O, kemudian alef dengan vokal A, kemudian itu bet tapi tidak ada titiknya, jadi dibaca lembut ya, V. Jadi ini bacanya Moaf. Moaf itu Moab. Huruf pertama itu mem atau M, kemudian vokal A, ma. Huruf kedua itu kof, kof itu ki, kemudian vokalnya O, lalu huruf terakhir M, makom. Makom itu tempat. Ya, ini tambahan untuk vokal O itu ada juga yang ditulis seperti ini, seperti T, kemudian ada titik 2 ya, itu dibaca O. Contohnya, ini huruf nun, N, kemudian vokal A, na, kemudian ayin, silent letter, kemudian vokalnya O, na O, kemudian mem atau M, vokal I, Naomi. Naomi itu nama orang ya, Naomi. Selain nikut atau vokal, kita juga perlu belajar tentang seva. Seva itu titik 2 atas bawah. Nah, seva ini ada yang seva bisu atau seva diam, ada seva yang bersuara atau seva yang dibunyikan. Nah, seva di awal kata itu dibunyikan ya, seva bersuara. Ini contohnya huruf pertama shin, SY ya. Kemudian ada seva bunyi. Nah, ini bunyinya seperti vokal E ya, she. Kemudian mem dengan vokal U, mu. Lalu alef dengan vokal E dan terakhir huruf L ya. Samuel, bacanya Samuel ya, itu Samuel. Huruf pertama M, mem ya, M, kemudian ada seva, seva bunyi ya, me, kemudian alef dengan vokal O, itu dibaca O, kemudian huruf terakhir dalet atau D ya, meot, meot itu artinya sangat atau sekali. Untuk seva yang tidak bunyi biasanya ada di tengah ya. Nah, ini contohnya. Huruf pertama tau atau T, kemudian vokal I, kemudian nun atau N, ada sevanya. Jadi dibaca tin. Kemudian alef, vokal A, dan terakhir adalah F ya. Tin af. Tin af itu berzina. Tau atau T, vokal I, kemudian R, ada seva. Jadi dibaca tir, kemudian sade atau TS, vokal A, dan terakhir KH. Tir sah, membunuh. Jika ada 2 seva berturut, maka seva pertama itu tidak dibunyikan. Nah, seva yang kedua itu yang berbunyi. Nah, contoh ini ya. T, vokal I, kemudian shin, seva, tis. Kemudian L, ada seva, le, kemudian KH dengan vokal U, lehu. Tis, lehu, artinya mengutus. Lehitraot, sampai jumpa.